Halo, selamat datang di CNS Channel. Gimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman yang lagi pada nonton video ini lagi pada sehat-sehat semua ya. Kalaupun ada yang lagi sakit, mudah-mudahan penyakitnya cepat disembuhkan dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, ketemu lagi bersama saya untuk mereview sebuah mainan alternatif ya, mainan murah. Dan video kali ini masih lanjutan yang kemarin, yang saya unboxing beliau ini, unboxing si beliau. Dan yang kemarin kan ini kita udah bahas ya. Sekarang gilirannya membahas yang ini. Bahas yang si siapa ini namanya? Si Lupin Ranger. Oke. Lupin Ranger. Ya, nggak bisa berdiri lagi Lupin Rangernya. Gimana nih? Oke, bisa ya. Bisa berdiri tapi kok berdirinya wagu banget. Oke. Nah, gitu ya, sedikit biar frame enak. Oke, ketemu lagi untuk mereview si siapa ini namanya beliau Lupin ya, Lupin Ranger ya, Lupin Ranger. Dan ini Lupin Red ya, kalau nggak salah Lupin Red kan, bener kan? Nah, jadi kemarin itu di episode yang sebelumnya saya mengunboxing dan keluarlah dua figur, yang ini dengan figur beliau. Yang ini kemarin udah dibahas, sekarang kita coba ngebahas ini ya. Nah, ini kalau anak-anak sekarang pasti banyak yang kenal. Dia cukup terkenal ya, cukup terkenal karena dia udah berapa kali ditayangkan di TV nasional ya, di RTV ya. Jadi siapa sih anak kecil yang nggak tahu figur nama beliau ini? Dia adalah Lupin Red ya. Nah, dia terkenal pada zaman sekarang ya. Dan dia ini adalah figur Super Sentai di Jepang. Dan temanya ini unik ya. Kalau dia itu temanya sebenarnya ada dua kelompok ya. Ada dua kelompok Sentai. Yang satu Lupin Ranger, yang satunya Pet Ranger. Nah, kebetulan saya dapatnya bisa belinya yang ini karena ada yang jual second yang ini doang, yang Pet Ranger nggak ada. Kalau Pet Ranger ada sih mungkin saya beli juga ya. Jadi saya dapatnya si Lupin Rangernya, si Lupin Rednya ya gitu ya, gitulah ya, pokoknya dia bertiga ya. Lupinnya bertiga, yang si Petnya bertiga, tambah satu lagi yang si X kok X sih, bener ya, Lupin X kan, Lupin X sama Petran X kan, dia bisa berubah jadi dua kubu kan, bener ya. Oke, jadi seluruhnya jadi ada berapa personil tuh? Jadi ada 7 ya. Dan menariknya, ketujuh karakter itu pernah satu screen sama si ini. Bener-bener ini mereka berdua bener-bener pernah satu screen nih. Ya, di The Movie ya, di The Movie-nya. Jadi grupnya dia ketemu sama grupnya dia. Oke, dia terus kolaborasi dalam satu frame untuk mengalahkan musuhnya. Siapa sih? Musuhnya dia kan Jack Mater ya. Jack Mater digabung sama musuhnya dia lupa lagi sih namanya. Ya itulah, kalau nggak salah gitu deh. Pokoknya titisannya Jack Mater ketemu kolaborasi sama musuhnya dia, dan ya, akhirnya kerjasama. Kalau nggak salah gitu deh filmnya. Saya udah agak lupa. Ya, jadi dia pernah kolaborasi ya. Oke. Bintang tamunya keluar dulu ya. Oke, kembali ke sosok si Lupin Red ini. Nah, jadi kalau di filmnya kenapa ada dua kubu? Karena satu kubu pencuri, satu kubu polisi ya. Dan dia adalah pencurinya nih. Dia pencuri. Makanya Lupin itu kalau nggak salah artinya pencuri deh kalau di Jepang ya. Jadi dia itu misinya dia tuh ngambilin barang-barang gitu ya, ngambilin, namanya apa sih, bukan dial fighter ya. Kalau dial fighter kan ininya dia ya, alat changernya ya. Ya itulah, silakan komen di bawah ya. Saya nggak gitu detail tahu nama-namanya. Silakan komen di bawah. Pasti banyak yang tahu deh. Pasti teman-teman banyak yang tahu. Saya agak-agak lupa gitu. Oke, ke detailnya ya. Harga kemarin udah ya. Harga ini sama 100.000 juga.
100.000 juga, second bekas, junk. Junk tapi masih lumayan, masih bisa berdiri soalnya ya. Bekas 100.000 barengan sama si Tokyo Girl itu. Jadi kemarin saya belanja 200.000 dapat 2 karakter. Dan ini juga menurut saya sih Big Sofubi juga, karena tuh tingginya sama 25an 25an cm, kurang dikit, kurang 1 mili paling, kurang 1 mili ya. Emang kalau dibandingin sama yang Tokyo Girl kemarin sih kayaknya emang tinggian ke Tokyo Girl dikit ya, kayak lebih tinggi dikit gitu. Terus dibandingin sama si Shishi Red ini juga kayaknya tinggian Shishi Red dikit ya, tapi bedanya juga nggak berasa lah, beda 1 mili paling. Ini agak lebih pendek dikit ya, tapi it's okay. Dipajang bareng sih orang nggak ngeh. Dipajang bareng sih orang nggak ngeh ya. Oke, langsung ke detailnya ya. Detailnya itu biasa. Biasa, maksudnya bener biasa aja detailnya nggak wah. Jadi dia itu ini pakai aksen topi ya, topi sulap sih kalau menurut saya. Tapi nggak tahu deh, kayaknya kalau figur-figur di Jepang, anime di Jepang, kalau pencuri gitu tuh, pencuri yang pakai topeng Lupin gitu, pasti topinya begini nih, topinya yang topi tinggi gitu. Dan ini coba dimasukkan oleh desainernya aksen ini di helmnya dia. Oke. Jadi di depannya si topi ini tuh, topinya jadi matanya ya, topi Lupin ini. Dan di belakangnya lumayan lah ya, ada aksen ini, ada aksen garis ini, jadi nggak polos-polos banget. Dan warnanya sih saya suka karena kombinasi dengan hitam ya, nggak kayak yang si Patrangernya itu kan kombinasinya dengan putih. Saya agak gitu suka sih, tapi itu selera ya, selera aja, terserah mau jadi kubu yang mana. Kalau saya kubunya kubu Lupin, asik. Oke, lanjut ke detailnya. Nah, uniknya di mainannya ini ya di aslinya juga pakai jubah gini ya, cuman kan kalau di film jagoan pakai jubah kan biasa aja ya, udah banyak banget ya. Nah kalau di sini yang bikin unik itu jubahnya begini nih. Gimana ya saya ngejelasinnya ya? Jubahnya nggak berkibar, kalau dimainin ini. Jadi tuh lihat, dia nyatu sama badannya, tuh. Jadi sebenarnya di yang bagian atas ini kan kebelah nih, tuh jubahnya kan kebelah. Yang bagian atas dia nyatu dengan badannya, dengan apa nih namanya, torso ya, dengan dadanya sebelahnya tuh nempel tuh ya. Oke, ini juga sama. Nah yang bagian bawah dia nyatu sama bagian paha tuh, bagian paha, bagian pinggul paha, nyambung semua, nyambung tuh ini nggak kelihatan kali ya, bener nyambung. Jadi lucu nih, ini tebel banget nih, ini jubahnya ini tebel nih, tuh lihat dari samping deh, tuh tebel ini. Jadi nggak berkibar-kibar gitu, nggak, keras banget ini. mati ininya, tuh kayak dilas mati gitu ya, tuh dilem mati lah. Oke, nah itu lumayan unik, tapi kalau buat dipajang it's not a problem. Kalau dipajang sih ya udah keren aja, orang tahunya ini pasti Lupin, udah ini Lupin Ranger. Kalau dipajang dia nggak terlalu masalahin ya. Oke, terus bajunya ya gitulah ya, bajunya dengan corak-corak hitam merahnya. Kalau yang biru hitam biru, kalau yang kuning hitam kuning ya, yang cewek itu. Nah terus ini sarung tangannya juga lumayan sih, lumayan dibandingin sama yang Tokyo Girl kemarin ya. Tokyo Girl itu kan cuma putih polos aja, kakinya sepatunya juga. Kalau ini lumayan. Nah ini ada bakalnya warna silver, terus ininya warna hitam, terus sepatunya juga lumayan, sepatunya ada aksen-aksen merahnya gini ya, jadi keren sih.
kombinasi warnanya keren. Kebetulan saya suka soalnya hitam merah gitu. Oke, dari detail sih kayaknya itu sih yang nggak gitu banyak ya. Ya gitu aja lah ya. Detail udah langsung kelihatan. Terus habis detail, artikulasi ya. Artikulasi seperti biasa. Ini nengok-nengok sih pastinya. Tangan juga tadi udah sempat saya gerakin ke atas ya. Ini masih seret, masih lumayan seret. Yang kanan agak kendor, yang sebelah kiri masih seret. Terus bocel-bocelnya lumayan ya tadi ya, kurang dibahas. Bocel-bocelnya udah lumayan banyak. Tuh sebelah sini lumayan banyak, tapi it's okay karena ini big sofa gede. Jadi saya senang-senang aja. Terus pinggangnya gimana nih ya? Taruh diangkat dulu. Kalau dilihat dari belahan sininya sih, belahan yang tadi tuh ya, nih yang ini harusnya pinggangnya muternya kesini, coba. Oh nggak bisa, nggak ada artikulasi pinggang. Nah ini nggak ada artikulasi pinggang itu saya nggak tahu ini memang dilemnya tapi nggak tahu sama pabriknya atau dilem sama owner sebelum saya ya, saya nggak tahu sama sekali karena yang pasti ini belahannya dari sini tuh ke sini ke depan belahannya emang satu belahan sih tuh ya. Nah terus di sini kayak ada bekas lem nih, saya nggak tahu nih lemnya ini lem pabrik apa lem owner yang sebelumnya, saya nggak tahu. Soalnya kalau dipikir kalau misalnya ini muternya aneh juga sih, jubahnya jadi ikut gimana ya? Ya kan, kebayang nggak? Jubahnya jadi muter gitu. Jadi jelek juga sih, ya udahlah nggak apa-apa. Ini dilem mati jadinya. Oke, terus kaki. Lah kok kakinya mati? Kakinya juga nggak bisa muter nih. Nggak bisa muter taunya. Tapi bukan karena dilem, karena cetakannya juga mati tuh. Iya, cetakannya mati, beneran deh. Nggak bisa ini, nggak bisa muter. Jadi ini rada lain juga ya buatannya. Nah buatannya ya, berhubung dia lain sendiri dari yang lain, kita lihat aja buatan mana ini. Tuh kan, ini sama kayak yang Tokyo Gear nih. Copyright 2018 TTT BP 2018 China. Nah loh, ada TTT lagi. Asli deh, saya baru lihat nih TTT. Kalau yang si Lucky itu ya, ini TTT. Ini kan kemarin juga nih tuh, cuman ini emboss ya, emboss ke dalam. Kalau ini di sablon aja gitu, kayak dicat. Ini tapi sama-sama buatan China, ini buatan China. Nah kalau si Lucky ini ini malah bahasa Jepang ya, bahasa Jepang dan buatan Philippines lagi. Ya ini saya baru ingat nih, ini yang kemarin buatan Philippines nih. Ini buatan, ini nggak ada TTT-nya, nggak ada itatnya, tapi malah tulisan Jepang semua. Yang si red ya. Oke. Udah deh, kayaknya udah reviewnya ya. Reviewnya udah, yang ini udah, yang ini udah. Tuh ya. Terus kalau misalnya dipajang tuh, keren banget ya. Ini nengokin sini semua deh. Tuh. Keren ya. Sayang punyanya cuma 3. Paling nggak harusnya punyanya 5 ya, merah semua aja. Punya 5. Wah, keren deh pasti. Pajang di ruang tamu. Oke, teman-teman. Kayaknya cukup sampai di sini ya reviewnya si Lupin Red ini. Ini sambil iseng-iseng dapat DX Bakas lagi, sambil iseng-iseng dapat mainan KW yang keren-keren lagi ya, sambil ini ya, sambil ngebahas, nge-review orang-orangan dulu ya. Tapi jangan khawatir teman-teman, nanti nextnya akan ada review-review DX yang menarik, DX yang menarik beneran deh, tapi di subscribe dulu ya. biar nggak ketinggalan info tentang DX menarik selanjutnya.
Jadi jangan lupa di subscribe. Untuk teman-teman yang udah subscribe, terima kasih banyak. Karena kalianlah yang bikin saya makin semangat untuk bikin video-video review yang lainnya. Oke? Oke teman-teman, kalau misalnya yang ada like, silahkan aja di like. Kalau yang belum subscribe, monggo di subscribe. Kalau yang pengen ngasih info atau ngasih masukan atau ngasih perbaikan atas apa yang saya omongin, kalau misalnya ada yang salah, silahkan aja diperbaiki di bawah ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton. Nantikan unboxing dan review-review selanjutnya di CNS Channel. Punya mainan keren itu gak mesti mahal.